Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah semesta alam yang telah menjadikan alam ini begitu indahnya, yang menjadikan bumi itu begitu menjadi hamparan bagi kita. Allah menciptakan kita, subhanallah, dengan ciptaan yang begitu indah. Allah turunkan kita di muka bumi ini ya untuk menjadi khilafah, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tapi Allah tidak membiarkan kita. Allah beri kita satu buku tuntunan dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Tuntunan itu berupa Al-Quran. Ya, tuntunan itu berupa Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitabun unzila, kitab yang Allah turunkan, ya, dan tidak ada keraguan di dalam. Ya, jadi memang Al-Quran adalah kitab yang tidak apa? Al-Quran adalah kitab yang sudah pasti dan tidak boleh diragukan akan kebenarannya. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah. Kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak akan bercampur dengan perkataannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Ya tentunya apa yang dikatakan oleh Rasul itu mata-mata karena wahyu. Ini yang berupa Al-Quran. Dan ini tidak pula bercampur dengan yang namanya ada perkataan Allah, tetapi bukan sanad, redaksi katanya itu dari Rasulullah. Itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Dan ini bisa dibedakan mana hadis qudsi dan mana Al-Quran. Jadi insya Allah mulai dari Al-Quran yang turun pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Lailatul Qadar sampai ya akhir zaman nanti itu sama huruf, ya, sama huruf dan sama isi. Meskipun kalau dari secara qiraat, ya mungkin kita akan bertanya, tapi kan secara qiraat ada perbedaan, ada yang masyhur itu 7, ya, ada yang sampai 9 qiraat, ya, tapi yang masyhurnya itu 7 sama qiraat, ya, ada 7 qiraat yang berbeda-beda. Itu hanya mengenai bacaan aja. Tapi huruf dan isinya itu sama, tidak ada perubahan dalam Al-Quran. Dimanapun kita berada, Al-Qurannya sama. Hanya mungkin beda penulisan, beda titik komanya mungkin ya, seperti itu, ya, tanda-tanda baca dan lain sebagainya. Tapi isi, ya, dan bacaannya itu sama. Ya. Kecuali cara membaca, ya ada 7 tadi, tapi isi semuanya sama. Jadi kalau ada orang bilang Al-Quran sendiri tidak otentik, kalau hadis, ya hadis itu ada perbedaan. Ada yang bilang itu hadis sahih, ada yang bilang hadis itu tidak sahih dan lain sebagainya. Kalau ya Al-Quran itu tidak, ya dimanapun dan kapanpun Al-Quran itu tetap sama bacaannya dan lain sebagainya. Hanya kita aja yang mungkin berbeda. Afatillah rahimahullah, sister-sister yang salihat, subhanallah, ya, kalau judulnya yang diberikan oleh pihak saya lupa ya apa ya, kalau bagian Quran Insis apa ya namanya, saya lupa ya. Apa ya, lupa ya, bagian Quran Indonesia kita apa ya, tapi lupa, maaf. Pokoknya bagian Al-Quran, bagian pembelajaran Al-Quran di Insis, ya, itu memberikan amanah kepada saya yang untuk menyampaikan tentang temukan oase, ya, kehidupanmu di dalam tilawah Al-Quran, Masya Allah. Kita tahu yang namanya oase itu adalah seperti mata air di tengah padang pasir. Itu yang disebut oase itu mata air di tengah padang pasir. Kita membayangkan ya, padang pasir luas,
gersang, terus kemudian kita temukan ada mata air di situ, ya, mata air di situ, itu alaihi butlan. Jadi itu merupakan seperti sebuah impian, seperti sebuah kenikmatan di tengah kegersangan. Nah, mungkin yang diinginkan dari materi ini adalah, ya, output yang diinginkan dari materi ini adalah kita bisa merasakan, kita bisa menemukan, ya, menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan, menemukan sakinah dengan tilawah. Ya. Karena apa? Karena kita semuanya yang ada di sini, ya, itu punya niat yang sama, bergabung dengan biro atau departemen Quran lah, ya udah saya ngomong departemen Quran lah. Kita semua punya niat yang sama ketika kita bergabung dengan departemen Al-Quran adalah untuk meningkatkan bacaan Al-Quran kita, untuk meningkatkan bacaan Al-Quran kita, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, atau untuk belajar membaca Al-Quran. Itu ada tiga niatan ketika mungkin kita bergabung dengan departemen Al-Quran. Yang pertama, belajar membaca Quran bagi mungkin yang belum bisa sama sekali. Kemudian yang kedua, ya, memperbaiki kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Karena bisa jadi apa yang dulu kita ajarin, karena ya dulu kita pelajari waktu kita masih kecil, itu ternyata banyak yang salah gitu. Ya, kayak saya juga baru tahu berapa tahun yang lalu ternyata untuk mengucap kata pak, ya, alif, ba, pak, itu ada hamasnya gitu. Baru tahu bukan pak, t biasa, tapi paknya itu tuh ada hamasnya. Seperti itu yang paling kalau menurut qiraat Umar ibn Hafsin itu seperti itu, ada hamasnya, ada desisnya, tapi desisnya nggak terlalu jelas, bukan pak biasa gitu. Itu baru saya tahu, berarti selama ini saya salah. Ya, sama ketika itu memperbaiki bacaan. Saya pertama kali ikut tahfiz, ya, ikut tahfiz dulu, ya, itu selalu dibenarkan bacaan saya ketika mengucapkan, ya, bila ada huruf hamzah di belakang, ya, saya selalu disalahkan, ya. Kenapa? Karena kalau huruf A di belakang itu, karena saya orang Sunda, ya, jadi selalu kayak waduha. Itu selalu disalahin sama syekh saya. Selalu disalahin waduha, ya. Terus apalagi iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kan tapi kan iza zulzilatil ardu jadi gugup. Zilzalaha. Karena saya orang Sunda gitu ya. Jadi itu nggak akan naik sampai ke step berikutnya, ke ayat berikutnya. Kenapa? Karena waduha. Nah, masih selalu waduha. Untuk bisa melepaskan waduha tepat gitu, ya, itu lama sekali prosesnya. Itu adalah dalam rangka belajar. Dan sampai sekarang pun masih tetap belajar. Karena ternyata memang banyak sekali bagaimana idgham, ya, idgham, ikhfa, ya, bertemu dengan huruf ini tuh dengungnya antara dengung idgham dengan dengung ikhfa itu beda gitu. Ya, kalau dulu selama ini saya tahu dengung aja gitu, ya. Tapi ternyata itu beda gitu antara yang dimasukkan atau memang yang dengung biasa, ya, idgham dilakukan dengan idgham bigunnah, ya. Ya, itu beda gitu. Caranya tuh dengungnya beda. Nah, itu makanya subhanallah kita harus terus dan terus untuk belajar. Bahkan untuk orang-orang yang fasenya udah sampai ambil sanad pun mereka terus belajar. Tidak puas dengan satu sanad ini, mereka ambil dari sanad yang lain, mereka ambil sanad yang lain. Dan saya juga baru tahu kalau untuk mengambil sanad itu dimulai dari makhrajul huruf lagi. Meskipun mereka sudah khatam tahfiz 30 juz, tapi untuk mengambil sanad tetap harus dari qiraah lagi, ngambil dari bawah lagi, dari makhrajul huruf lagi. Karena ngambilnya sanadnya begini, maka bacaannya juga harus begini. Masya Allah. Ya, ternyata memang ulumul Quran atau ulumul qiraatul Quran itu memang Masya Allah banyak. Tapi ini bukan menjadikan kita menjadi ya Allah susah banget untuk sampai seperti itu. Tidak. Kita semuanya masih ada tahap-tahapan tentunya. Ya. Kemudian
yang ketiga tadi, niat kita yang ketiga untuk bergabung dengan Departemen Quran di IMSIS ini, yaitu untuk apa? Mungkin untuk menambah hafalan Quran kita. Kalau itu masuk udah kategori tahfiz kita, ya, dan membetulkan, melancarkan, itu juga menambah hafalan, Masya Allah. Ya, itu semua adalah niat kita untuk bergabung. Ya. Bergabung ya, bersama lembaga tahfiz. Ya. Meskipun lembaga tahfiz disebutnya, ya, tapi tetap dimulai dari qiraah dulu, ya, memperbaiki bacaan Quran kita. Nah, itu adalah yang pertama. Mungkin di lokality juga adalah yang ikut-ikutan gitu ya. Tapi karena sekarang saya sedang ada di IMSIS, maka saya lebih bicaranya ke IMSIS. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ya, kenapa Al-Quran, kenapa tilawah Al-Quran itu adalah uang? Kenapa tilawah Al-Quran itu adalah uang? Kenapa Al-Quran itu menjadi oase bagi kehidupan kita? Ya, kenapa tilawah itu bisa menjadi oase bagi kehidupan kita? Ini sepertinya sudah pernah dibahas sama Bunda Rita ketika ketika Ramadan kalau nggak salah ya, mungkin gitu ya, saya juga lupa ya, tapi saya pernah ingat ini pernah dibahas sama Bunda Rita, jadi saya tidak akan membahas secara detail ya, tapi saya hanya membahas secara globalnya aja ya. Jadi ada beberapa kenapa Al-Quran bisa menjadi oase ya, karena ada beberapa keistimewaan atau keutamaan dalam kita mentilawahi Quran, dalam kita bertilawah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Nah, jadi keutamaan tilawah Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah. Dalam surat Al-An'am ayat 92, surat ke-6 ayat 92, Allah mengatakan, Allah berfirman, dan ini adalah Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu akan beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya. Nah, jadi Al-Quran memang kalam Allah, perkataan Allah, sehingga tidak mungkin ada kesalahan di dalam Al-Quran. Kalaupun ada kesalahan, itu bukan kesalahan Allahnya, tapi kesalahan cetak. Nah, kalau tilawah, ya, kalau Ramadan ada tilawah, ya, kalau Ramadan itu ada tilawah, ya, ada tadarusan, gitu. Itu saya kemarin tadarusan Ramadan kemarin pakai Al-Quran, satu Al-Quran. Dan ternyata subhanallah, ya, ada dalam setengah bulan saya tilawah, itu ada saya nemuin sampai 5 kesalahan. Salah cetak, ingat, bukan kesalahan dalam Al-Quran, tapi kesalahan cetak di dalam buku Al-Quran saya. Sehingga dari situ saya bisa tahu, oh ini berarti harus dibenerin, harus dipulangin. Ya, harus ini buku Al-Quran ini mungkin udah nggak bisa, saya nggak boleh pakai lagi. Kenapa? Itu tadi kan kalau kita baca Al-Quran terus ada yang simak, ya, ada yang simaknya, ada yang kalau bahasa Indonesia simak gitu. Jadi kita tahu, kok beda ya? Dia bilang al-lazina gitu misalnya, tapi kok kita di sini cuma al-lazinanya nggak bisa. Ternyata bukan karena itu, memang tidak ada fathahnya atau tidak ada yang harusnya fathah jadi doma dan lain sebagainya. Itu kesalahan bukan di Al-Qur'annya, bukan di kalam Allahnya, tapi kesalahan di buku atau salah cetak dalam Al-Qur'an. Itu kemungkinan ada. Kenapa? Karena bukunya itu ciptaan manusia, tapi kalimatnya adalah ciptaan Allah. Ya, bukunya, Al-Qur'annya itu buatan manusia, bukunya. Tetapi Al-Qur'an dalam arti kata-kata Al-Qur'an itu adalah Allah, ciptaan Allah. Bukan Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Apa maksudnya? Tidak akan ada kesalahan di dalamnya. Kalaupun ada, itu adalah kesalahan, hanya kesalahan cetak saja. Ya. Kemudian yang kedua, menuntun ke jalan yang lurus. Kita sudah tahu. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, ya, maka ya, Al-Quran akan menuntun kita, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat atau banyak sekali hukum-hukum yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita.
Dan insya Allah kalau kita berpedoman pada Al-Quran, insya Allah jalan kita adalah jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, tidak ada sedikit pun kebatilan di dalam ini sudah pasti. Ya, tadi saya katakan ya, dalam surat Al-Fussilat surat 41 ayat 42, yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Jadi jadi tidak akan ada orang yang berkata ini gara-gara saya ngikutin Quran. Ya, gara-gara saya ngikutin Al-Quran saya jadi salah jalan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau dia masih ada keimanan dalam diri dia nggak akan pernah berkata seperti itu. Tapi kok ada orang yang berkata itu karena dia udah murtad. Ini di BBC, ya. Ini lagi heboh, ya. Jadi ada seseorang wanita, dia murtad. Jadi memang dia udah murtad, dia udah masuk Kristen, udah dibaptis. Kemudian dia memberikan testimoni gitu, kayak semacam memberikan bicara di depan kayak televisi gitu, kayak dia merekam di Instastory atau di Instagram gitu ya, di story-nya dia rekam, terus kemudian dia share ke banyak tempat tentang kenapa dia memilih Kristen. Dan ada di antara kata-katanya, selama ini dia sesat karena dia mengikuti Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang sesat bukan Al-Qurannya, bukan karena dia mengikuti Al-Quran. Kita nggak tahu siapa orang ini, tapi dia bilang dia tinggalnya di sini. Ya. Tapi yang pasti, yang sesat itu adalah ketika dia salah dalam memahami Al-Quran. Contoh seperti ini, kita dapat denah, terus kemudian kita disuruh mencari arah dengan denah yang baru kita dapat ini. Dari 20 peserta misalnya, yang dikasih denah yang sama, hanya kita yang tidak sampai ke tujuan tempat yang diinginkan oleh denah tersebut. Apakah kita menganggap denah itu salah? Tidak bisa. Yang menganggap itu salah adalah karena kita salah membaca denah tersebut, salah memahami denah tersebut. Kenapa? Karena 19 orang yang lain, yang ikut kompetisi membaca peta gitu, dia bisa sampai di tempat. Meskipun waktunya tuh beda-beda gitu. Tapi kita nggak sampai, kita kesasar kemana-mana, bukan salah denahnya, bukan salah petanya, tapi kesalahannya ada pada kita yang salah membaca peta tersebut. Nah, ini yang ada di dalam di dalam tafsir. Maaf ya, saya harus mengatakan ini. Kalau nanti pulang ke Indonesia atau ada yang pulang membeli Quran, Qurannya benar, bahasa Qurannya itu sama. Tapi terjemahannya, jadi kan sekarang banyaknya Quran itu ada Quran Al-Bayan, ada Quran Muyassar, ada banyak nama-nama jenis Quran. Ingat ya, nama-nama jenis Quran itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu kayak saya punya Al-Furqan, terus ya ada Al-Muyassar yang ada di rumah saya, ada nama buku Qurannya gitu ya. Ingat ini bukan Qurannya, jadi jangan sampai salah gitu ya. Nah kan di dalam itu keutamaannya selain Al-Quran itu diterjemahkan, juga ada dikasih keterangan. Ya, ada dikasih keterangan. Sama deh kalau mungkin mau ngelihat, kalau ada yang punya aplikasi Muslim Pro, itu terjemahan ada 2 tuh. Ada yang terjemahannya jadi panjang banget, ada yang terjemahannya pendek-pendek sesuai dengan depak, ya, sesuai dengan depak yang kita tahu gitu. Ya, itu di Muslim Pro aja terjemahan bahasa Indonesia itu ada macam-macam. Nah, ini di sini ya tolong kalau nanti pulang ke Indonesia jangan sekali-kali, saya katakan sekali lagi, jangan sekali-kali beli Quran yang istilahnya terbitan atau terjemahannya itu ya atau tafsirnya itu dikarang oleh kok saya jadi lupa namanya, seorang Gil ya, kalau ingat saya tapi memang harus saya bicarakan. Kenapa? Karena ada teman saya di sini yang beli Quran tersebut dari Indonesia, masuk urusnya gede-gede gitu ya, bagus. Tapi ternyata terjemahannya itu salah gitu. Terutama ketika dia menerjemahkan ya Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi
Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kata dia, Al-Quran itu belum tentu benar. Al-Quran bisa dikatakan benar kalau orang tersebut nanti masuk surga, berarti Qurannya benar. Tapi kalau orang tersebut nanti masuk neraka, berarti Qurannya nggak benar. Ya, Qurannya nggak benar. Zuhairi Misrawi ya, orangnya. Nama pengarang ininya ya, pengarang kata-katanya itu Zuhairi Misrawi. Zuhairi Misrawi, dia udah membuat buku terjemahan Al-Quran, ya, tapi ada dimasukin tafsir ya, apa namanya ya, kalau gitu kayak keterangan tambahan ya. Karena kalau tafsir kok saya lebih nggak setuju juga ya. Pokoknya keterangan tambahan terhadap terjemahan Al-Quran gitu. Jadi dia memberikan sinot, maksud hudalil muttaqin di sini artinya itu kebenaran kalau tergantung orangnya. Kalau dia sampai, berarti itu Quran benar. Kalau tidak sampai, itu jadi masalah gitu. Notnya di bawah itu ya footnote-nya di bawah itu tuh menjadi buat masalah bagi banyak orang. Jadi supaya kita nggak bingung, kalau nanti beli buku Al-Quran, tolong dilihat. Ya, tolong dilihat, jangan beli yang Zuhairi Misrawi. Ini saya bukannya gibah atau gimana, ini untuk ikhtiar, untuk hati-hati. Karena tapi bacaan Arabnya betul. Bacaan Arabnya nggak ada yang beda-bedain, nggak. Bacaan Arabnya betul. Karena udah dikasih sama Departemen Agama. Tapi terjemahannya ya itu yang keterangan dari terjemahannya itulah yang dimain-mainin di situ ya. Ini maaf kalian nambahin dikit ya. Kemudian tadi udah ya. Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya amal perbuatan, Masya Allah. Membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya amal perbuatan. Meskipun itu kayaknya agak gimana, tapi ternyata membaca Al-Quran itu merupakan ya sebaik-baiknya amal perbuatan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, Masya Allah. Ya, jadi orang-orang yang ada akhwat atau sister yang ada di Departemen Quran Intis, Masya Allah, ya, baik yang belajar maupun yang mengajar itu masuk ke dalam kategori golongan sebaik-baiknya manusia, Masya Allah. Subhanallah ya, barakallahu fikum, Insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, Al-Quran akan jadi syafaat, penolong di hari kiamat. Kalau kita sering baca Quran, maka Al-Quran akan jadi syafaat bagi kita. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, semuanya ia akan menjadi penolong pembacanya, syafaat bagi pembacanya di hari kiamat, Insya Allah. Kemudian yang keempat, ya, orang yang selalu membaca Quran itu akan bersama malaikat di hari kiamat. Dikawal sama malaikat. Tapi bukan malaikat Malik ya, tapi malaikat yang akan mengawal kita. Karena kita membaca Quran, maka ada malaikat-malaikat yang akan menaungi kita. Ya, dayang-dayang kita. Sebelum kita masuk ke surga kan bidadari. Ini malaikat yang akan menaungi kita. Masya Allah. Ya. Kemudian, ya, penyebab terangkatnya derajat. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Allah ingin mengangkat derajat suatu kaum, maka Allah melihat tuh dia baca Quran atau enggak. Ya. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadi'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini dan akan menjatuhkannya dengan kitab ini pula. Tergantung dengan Quran. Kita sudah bisa melihat ya bagaimana para hafiz dan para hufaz ya yang Masya Allah yang terangkat derajatnya dengan dia menghafal Quran. Ya. Kalau di Indonesia udah jelas ya, kalau orang-orang penghafal Quran untuk sekarang anak-anak SMA yang menghafal Quran itu dapat kemudahan untuk masuk ke universitas yang dia ingini tanpa tes. Masya Allah ya. Yang penting di tesnya hafal Quran 30 juz, tapi kalau dia punya sertifikat dia pernah menghafal Quran 30 juz, maka dia bisa langsung masuk
ke fakultas yang dia ingini tanpa tes. Itu di Indonesia, meskipun belum semua, tapi yang pasti di ITS, ITB, UI itu udah masuk, ya, udah masuk atau udah UNS Solo, ya, itu udah beberapa sudah mengiklankan rektornya seperti itu. Karena terbukti anak-anak yang hafid Quran itu selalu berprestasi dalam pelajaran di kampusnya, Masya Allah. Itu terangkat ke derajat kaumnya dengan membaca Quran. Kemudian turunnya rahmah dan sakinah. Jadi ini semuanya kita udah ngerasain. Terus kita habis baca Quran itu senang bawaannya. Karena memang dengan membaca Quran, ya, hati kita akan menjadi tenang. Kalau lagi galau baca Quran, buka aja, ayat berapa aja. Kalau memang kita nggak ada tilawahnya, gitu ya, nggak ingin tilawah, lagi ingin hati lagi galau gitu, buka aja Al-Quran di ayat berapa kita baca. Pasti di antara salah satu ayatnya kalau kita niat ingin mencari solusi ya dalam permasalahan kita, pasti di antara salah satu ayatnya itu ada yang sesuai dengan masalah yang sedang kita hadapi. Ada satu yang membuat kita dek gitu. Ya, kalau memang gitu. Tapi kalau ada orang yang kalau lagi gundah, gulana gitu, galau, dia tilawah. Tilawah itu maksudnya sesuai dengan tilawah dia, misalnya hari ini juz berapa ya, itu ke tilawah dia gitu. Tapi ada juga orang yang memang niat baca Quran saat itu ya, saat itu dia niat baca Quran menjadi galau, dia niat ya Allah bukan saya petunjuk dengan membaca Quran ini, udah dia buka Al-Quran di mana aja, nah, itu kadang itu sesuai dengan apa yang dia ingin, ya, yaitu Allah memberikan petunjuk dari bacaan Quran dia. Kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh kebajikan yang berlipat ganda. Sudah pasti ya, satu huruf itu bernilai 10. Ya. Kemudian yang ke-9, yang berikutnya, orang yang sering membaca Al-Quran, itu hatinya akan selalu hidup. Tak mati. Hati yang mati itu hati yang kasar, hati yang keras. Ya. Tapi kalau hati kita hidup dengan membaca Al-Quran, mudah-mudahan kita jadi mudah terenyuh. Nah itu ada beberapa keutamaan kalau kita membaca Quran. Masya Allah. Ya. Kayaknya hati gimana gitu ya. Istilahnya gini, kita tahu, kita lagi di padang pasir lah ya, kan tadi sesuai dengan ini yang kita lagi di padang pasir. Karena ya, berkang. Kita membayangkan, ya Allah, enaknya kalau ada mata air. Sejuk, ada mata air, ya Allah. Kita lagi di padang pasir nih ya. Kalau bekalan air minum kita udah habis, terus kita membayang, ya, sekarang saya meminta apa semua untuk berimajinasi kita lagi di padang pasir, panas, nggak ada persediaan air gitu ya. Kalau mungkin mirip-mirip dengan Bunda Hajar lah ya, ketika peristiwa Sa'i itu sampai keluarnya air Zam-Zam tersebut panas ya, terus kemudian nggak ada air, kita mengharapkan ya Allah gitu, kita tahu akan nikmatnya kalau ada air. Nah, begitu juga Al-Quran. Kita ini lagi di padang pasir, kita tahu nih, makanya kalau kita baca Quran itu kita tahu. Itu tadi, ya ada berapa poin tadi? Ada sekitar 7 atau 8 poin. Kalau kita membaca Al-Quran, insya Allah. Ya, itu ada beberapa poin tadi. Ini makan. Kita tahu. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah, yang jadi masalahnya sekarang, tergerak nggak hati kita untuk melangkah mencari air. Bedakan kita dengan Bunda Siti Hajar tadi. Ya, Bunda Hajar tadi. Kalau Bunda Hajar, dia tahu betapa nikmatnya kalau ada air, sampai dia pergi ke Bukit Sofa, ternyata nggak ada. Lalu dia melihat, di Bukit Marwa ada. Dia balik lagi ke sana, ternyata nggak ada. Begitu sampai di Bukit Marwa, di Sofa ada air. Dia lari lagi. Ya, lalu dia melihat lagi, nggak ada. Ternyata di mana bolak-balik. Bolak-balik sampai 7 kali dia bolak-balik. Ya, itu yang makanya diabadikan dengan peristiwa Sa'i antara Safa dan Marwah. Insya Allah. Itu kan sama juga kayak kita bilang, kalau kita belajar Quran, ya, kalau kita belajar Quran, ikut tahsin gitu ya, kita bakal bisa baca Quran. Ternyata begitu kita baca Quran, begitu kita ingin tilawah yang enak ya, karena kita tahu
orang yang tilawah itu akan dapat syafaat nanti di yaumul akhir nanti. Akhirnya kita belajar, kita ikut gabung ke Departemen Quran di INSIP, ya, kita ikut gabung. Ternyata kita jalannya, ya Allah, bisa, baru satu huruf, disalahin dulu, ya, alifnya gampang, alhamdulillah semangat, ba gampang, begitu salah, ya, mungkin salah, kita masih tak, bukan harusnya tak, bisa lagi, kita nyebut tak itu hampir kayak tak, tapi ternyata harus tak, tapi bisa lagi, ini juga begitu, udah lulus sampai ya, udah betul cuma makhrajul hurufnya sampai ya selesai, begitu digabung dengan huruf lain, ketemu lagi yang namanya kolak, salah lagi. Begitu udah ketemu dengan huruf lain, azab, ba'a, misalnya, itu udah lulus, ketemu dengan 3 huruf, ketemu dengan tanda tasbih, ketemu dengan idgham, ketemu mungkin bisa. Ya. Belum lagi kalau dapat yang mentornya yang detail, ada mentor yang detail, ada mentor yang enggak ya. Saya ngalamin itu ya. Saya ngalamin kalau belajar tahsin Quran tuh gitu. Ada mentor yang detail, ada mentor yang enggak detail. Kalau dapat mentor yang detail, enggak lulus dulu. Ya, punya punya pengalaman, ya, baru sampai level 3, bukunya 3 ya, kalau kita pakai yang dari LPQ Iqra, di Bekasi itu ada LPQ Iqra ya, ada buku namanya metode qiraat, ya kan, setiap ini metodenya beda-beda ya, kita pakai metode qiraat di situ, baru sampai buku 3 itu yang paling susah memang. Buku 1, buku 2 nyaman, ya lanjut gitu, karena memang rata-rata kita ini semua udah lancar lah baca Qurannya. Tapi begitu yang jilid 3 udah bagian tajwid yang idgham ikhfa gitu, udah mulai berguguran. Ada yang satu buku jilid 3 ini sampai 1,5 tahun, 2 tahun, nggak lulus, ya, nggak lulus. Ada yang jilid 3 ini, ya, jilid 3 ya, itu sampai hampir dia bilang saya sampai 3 tahun jilid 3 enggak lulus, nggak bisa naik ke jilid 4. Memang metode ini lumayan susahnya di jilid 3-nya. Kalau jilid 3 udah lulus, karena jilid 4, 5 dan ke-6-nya itu lumayan gitu, lumayan bisa jalan. Akhirnya dia bilang udah nyerah, selesai ya, saya mau cari metode yang lain, ya. Metode yang lain gitu, ya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah saya lihat dia sekarang bacaan Qurannya itu udah ketika diuji sama ustazah yang dari metode qiraat, ya, qiraati, itu alhamdulillah dia lulus. Jadi dia masih semangat mencari jalan yang lain. Tapi ada juga yang memang jadi berhenti benar-benar. Ya. Mungkin kalau diibaratkan seperti Bunda Hajar, baru 1 kali putaran tuh disapa, oh ada di Marwah tuh ada air, lari ke Marwah, nggak ada. Dia lihat lagi di sofa ada air, bohong ah, jangan-jangan cuma patah morgana, udahlah nggak usah. Nah, mungkin seperti itu, karena merasa gak dikecewakan. Tapi kalau Bunda Hajar nggak, sampai air itu benar-benar keluar, ya, sampai air itu, zam-zam itu benar-benar keluar, sampai waktu itu benar-benar kita temukan. Jadi ada apa ya namanya, ada semangat, gitu. Ada semangat kita untuk meraih oase tersebut, masya Allah. Ya, saya sendiri, jujur ya, saya sendiri ketika saya baru pulang dari Mesir, ya, jujur pertama kali bergabung dengan LPQ, ya, itu rasanya malu sekali, bukan malu. Ini jujur ya, ada kemaluan, ada rasa malu, ada rasa malu gitu ya dalam hati. Kenapa? Karena seperti apapun kita tetap dari buku 1, ya, seperti apapun bacaan kita itu tetap dari buku 1. Karena itu tadi setiap metode itu selalu dimulai dari awal dan dilihat dari makhrajul hurufnya, karena setiap metode, setiap qiraat itu beda-beda dalam mengucapkannya. Ya, oke, kita mulai dari awal. Nah, itu ada beberapa orang bilang, ya, yang memang notabene dia adalah ibu-ibu majelis taklim saya gitu. Dia bilang, ustazah samaan ya masih tahsin. Teman saya bilang, malu ya, katanya. Dikit, saya bilang gitu ya. Maksudnya kita sama ya. Meskipun ya
akhirnya saya dalam waktu 2-3 bulan udah bisa ganti buku gitu ya. Iya malu nih ya, kata dia. Ya itu godaan bener, godaan. Nggak mau habis sekolah sama murid sendiri itu ada godaannya. Ya. Tapi ternyata saya ngelihat ada seorang ibu-ibu ya, dia satu kelas sama anaknya umur 5 tahun. Dan subhanallah anaknya lebih cepat daripada ibunya. Maklum ya, mungkin udah tua gitu. Tapi dia nggak patah semangat. Dan dia tidak mengurangi kewibawaan dia di depan anaknya. Masya Allah. Ya, di situ saya langsung semangat. Enggak. Saya nggak boleh patah semangat. Saya nggak boleh malu. Saya nggak boleh ini. Harus tepat. Maaf ya, ini bukannya ini untuk cuman nggak ada maksud gurur, nggak ada maksud apa. Saya cuma mengungkapkan ini bahwasanya saya juga mengalami masa-masa itu. Mengalami masa-masa di mana kita bergabung dengan lembaga lembaga tahsin Quran gitu ya, itu mengalami godaan setannya banyak. Godaan setannya itu banyak, mulai dari malas, mulai dari kesel, mulai dari kecewa dan lain sebagainya, itu banyak ya, karena godaan ya. Kenapa? Karena kita akan mencari oasis. Godaan itu tinggi ya, godaannya tinggi. Kalau godaannya nggak tinggi, ya itu bukan baca Quran, cuma baca buku aja gitu. Karena ini untuk belajar baca Quran, godaannya tinggi. Ya, apalagi sekarang kalau saya melihat ya para teman-teman saya yang mulai udah nyari sanad, saya belum tergerak hatinya buat nyari sanad. Ya, sanad qiraat dulu ya, sanad qiraat itu baru sanad untuk tahfiz gitu. Masya Allah, saya kalau melihat teman-teman yang nyari qiraat untuk sanadnya, subhanallah perjuangan dia menghafalkan teori, terus juga benerin bacaannya juga, ya, mulutnya itu sampai Masya Allah, ya. Saya iri banget kalau ngelihat teman-teman yang udah sampai sebegitu untuk tilawahnya. Ya. Mudah-mudahan Insya Allah tahun ini, ingatnya Muharram tahun ini, karena 1940 nanti, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan ya bagi saya dan bagi semua, ya kita belajar untuk memperbaiki tilawah. Nah, naikin lagi target tilawah kita. Bacaan kita targetin lagi. Insya Allah mudah-mudahan sama dengan apa yang pernah dimau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana sih? Ya, tadi kan saya bilang ya di awal-awal itu yang namanya belajar tilawah Quran ya, ikut lembaga tahfiz ya, itu godaannya banyak benar. Mulai dari godaan di dalam internal diri kita sendiri maupun secara eksternal dari luar diri kita sendiri. Sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menghandle dua hambatan tersebut, internal dan eksternal. Ya. Yang pertama, ini bisa dijadikan sebagai motivasi kita lah ya. Yang satu, mendambakan Al-Quran sebagai kenikmatan seperti kita mendambakan harta. Masya Allah. Ini ada sebuah hadis ya, riwayat muttafaqun alaihi, berarti Bukhari Muslim dan hadis ini sahih. Tidak boleh iri kecuali dalam dua kenikmatan. Seseorang yang diberi Al-Quran oleh Allah, kemudian dia membacanya sepanjang malam dan siang, dan orang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia membelanjakan di jalan Allah sepanjang malam dan siang. Muttafaq alaihi. Jadi kita iri kalau ada orang yang baca Qurannya enak. Ya, kalau ada orang yang baca Qurannya enak, kita harus iri, harus gitu. Nah, terus juga kemudian kalau kita juga boleh iri sama orang kaya atau orang yang diberi harta, nggak usah kaya deh, orang yang diberi harta dan dia infaknya juga banyak. Itu kita wajib iri. Iri lagi ini bukan iri yang benci atau iri yang hasad. Ini udah pernah saya bahas dalam kalau ada kajian-kajian ya, kita nggak bahas di sini. Tapi iri yang dalam arti kata fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kalau yang namanya lomba, kalau nggak ada iri, ya nggak bisa jalan. Kalau contoh lomba lari. Kenapa kita bisa lebih cepat? Karena kita melihat saingan kita udah mendahului kita nih. Aduh, kok saya kalah nih? Maka kita bisa mempercepat menjalankan langkah kita. Ya, kenapa? Karena kita iri, dia bisa lebih cepat dari kita. Kita harus lebih cepat. Itu namanya fastabiqul khairat. Ya, jadi ya kalau iri
itu kan minimal sama ya. Iri itu kan minimal sama ya, minimal sama nikmatnya gitu. Tapi kalau bisa sampai ke depan itu berarti sebagai motivasi kita gitu. Ya, fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita nggak akan bisa berlomba kalau kita nggak ada perasaan iri. Nah ini kita juga harus iri kalau melihat orang bacaan Qurannya enak. Nah, kalau orang nggak bacaan Qurannya enak, masya Allah. Saya kalau di Ramadan itu kita nonton ini di YouTube ya, selalu nyempetin nonton Praktis Indonesia yang di RCTI. Kita lihat di situ, ya, masya Allah, ngeliat anak-anak kecil hafalan Qurannya mau dibolak-balik ya, ada yang ngetesnya dari belakang, tiba-tiba dia tahu ayat depannya tuh gimana gitu. Ya, terus kemudian dites dari ada cuma satu kata di tengah, dia tahu itu berarti sudah mungkin banyak itu hafalan Qurannya, masya Allah. Ya, terus ayat Qurannya dibalik di sana, bukan ayat Qurannya dibalik, maksudnya bacaannya diubah-ubah kayak gimana pun dia tahu gitu. Ya, disuruh ada dia nyusutin beberapa ayat, dia pendek-pendek terus disuruh susun itu bisa, masya Allah ya, dan Allah gitu. Nah, apalagi kalau teman hadis hidayah yang bisa nyebutin ayat berapa ya, masya Allah itu ya, itu kita ada sifat iri gitu. Kenapa? Karena kalau kita ada sifat iri, maka Allah insya Allah akan menjadikan itu sebuah doa. Yuk kita iri dulu yuk sama teman-teman yang pintar baca Quran di sini. Di sini ada Mbak Erna, kalau di Inggris ya, Mbak Dewi Yulia, terus Mbak ini mungkin ya, yang mungkin atau Mbak ada Teh Rina, Teh Unirina gitu, yang memang udah mentor-mentornya gitu. Ya, yuk kita gimana ya bisa bacaan Qurannya sebagusnya. Ya, yuk kita tanamkan itu iri. Ya. Iri ini bisa bagus seperti itu. Terus kalau hafalan Quran kita iri, Bunda Rita yang sibuk itu masih bisa loh dia ngapalin 30 juz, itu iri. Kok kita yang nggak sesibuk beliau, kok nggak bisa? Ayo kita juga bisa. Ya, jadi ada tanamkan rasa iri itu. Untuk apa? Untuk fasabiqul khairat. Ya, gitu. Nah, jadi di sini untuk merubah ini tadi ya, untuk menumbuhkan perasaan tadi ini ada berapa jalan ya. Yang satu ya, perasaan jalan untuk mendambakan Al-Quran sebagai kenikmatan seperti kita mendambakan harta gitu ya. Ini ada beberapa jalan. Yang pertama, satu, jadikan perasaan iri dalam diri kita ketika melihat saudara kita punya kemampuan berinteraksi dengan Quran, tadi udah ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah menjanjikan setiap orang yang beriman dan bersahabat dengan Al-Quran akan dapat syafaat Al-Quran. Nah ini supaya kita mendambakan tadi ya, tadi sudah dijelasin ya. Kemudian yang ketiga, kualitas iman kita diukur dengan sejauh mana interaksi kita dengan Quran. Jadi kalau kita ngerasa nih iman kita lagi yajid, apalagi yankus, lagi naik, apalagi turun, kita lihat interaksi kita dengan Quran. Kalau interaksi kita dengan Quran lagi ngerosot, ya berarti iman kita lagi turun nih. Kalau iman kita lagi turun, kan kita jaga-jaga ya, jangan sampai iman kita turun terus. Nanti kalau pas lagi iman turun, datang kematian kan bahaya gitu kan. Nah kita tahu indikatornya itu kedekatan kita dengan Al-Quran. Terus yang keempat, ya pernahkah kita menghitung ya berapa banyak ya, informasi yang bersifat duniawi yang sampai di kepala kita dengan informasi tentang Al-Quran yang sampai di kepala kita. Kita tahu nih detil-detil tentang informasi dunia, kita tahu. Tapi ketika informasi tentang Quran, informasi tentang ilmu-ilmu Quran, nah kita banyak yang kurang tahu. Nah ini kayaknya perlu gitu ya, karena ilmu-ilmu tentang Quran ini banyak yang sepertinya kita harus pelajarin. Gitu. Ya, kayak ada di dalam Al-Quran kan ada yang ada bacaan yang simai. Yang nggak ada teorinya, tapi bacaannya begitu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, itu kan cuma ada satu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Terus kemudian di surat Yusuf juga ada kayak la ta'manuna gitu yang dia mulutnya monyong tapi nggak ada manuna, nggak ada. Ya, itu kan ada ya istilahnya itu cuma ada satu gitu. Dan itu harus dipelajarin. Ya,
Ada orang yang ternyata dia selama ini belajar Quran, tapi ketika baca di surat Yusuf itu la ta'manuna, jadi dia tetap baca la ta'manuna. Ketika dibilang enggak, itu bacanya gini, dia bingung. Itu teorinya apa, namanya apa gitu. Itu simain. Gitu. Ya, itu simain itu artinya ya ada pengecualian, ada kekhususan gitu. Ya, ada kekhususan di dalam membaca Al-Quran seperti itu. Nah, itu harus tahu. Harus tahunya dari mana? Ya, kita harus belajar. Ya, harus belajar untuk talaki. Kemudian yang kelima, ya, barang siapa yang belajar Al-Quran dan mengamalkan akan diberi kepada orang tuanya hari kiamat mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Masya Allah. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, orang tua kita dapat apa? Dapat mahkota. Ya. Kan sekarang kita ya udah tua. Wah, kayak gini. Kita jadi orang tua. Ketika kita jadi orang tua, kayaknya merasa ya Allah, kayaknya kita ya Allah kurang benar ya dalam beribadah, dalam ibadah, dalam berbakti kepada orang tua. Merasa nggak ya? Kalau saya ngerasa gitu, apalagi orang tua yang sudah meninggal dua-duanya gitu. Terus kita jauh, kayaknya susah itu ya. Terasa kayaknya ladang pahala untuk berbakti kepada orang tua tuh kayak ada batas, ada sesuatu tertentu dan kita tidak bisa lakukan. Itu yang membuat mungkin kita kecewa. Kita ingin berbakti karena kita tahu betapa mulianya berbakti kepada orang tua. Tapi ternyata karena jarak dan waktu yang membuat kita mungkin jadi agak sulit untuk berbakti kepada orang tua. Ternyata di sini dikatakan oleh Rasulullah, kalau kita belajar membaca Al-Quran, kemudian kita bisa menghafal Al-Quran, maka itu seperti kita berikan mahkota kepada kedua orang tua kita yang indahnya lebih indah daripada cahaya matahari. Mungkin bisa kita niatkan, kita jawab dengan departemen ini, selain 3 niat tadi di depan yang udah saya katakan, kita niatkan satu, yaitu untuk apa? Untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita. Terus kemudian, ya ini tadi ya, yang pertama tadi ya, kita balik lagi, caranya itu tadi, mendambakan Al-Quran seperti mendambakan harta. Terus kemudian yang kedua, yang terakhir adalah memotivasi diri agar mencintai Al-Quran. Memotivasi diri kita agar mencintai Al-Quran. Gimana caranya? Yang pertama, bahwa tilawah Quran setiap hari adalah keharusan. Kita jadiin kayak wajib, ya kan. Bahkan bagi anak kecil itu kewajiban, tapi bagi kita orang dewasa kebutuhan. Karena itu anak kecil kalau mau makan itu dikejar-kejar sama ibunya sampai disuapin, sampai dipaksa. Tapi kalau udah gede, ya, kalau udah besar, itu malah minta makan. Kalau lapar itu minta lapar. Tapi kalau anak kecil, kalau lapar malahan macam-macam. Nah, sekarang kita seperti itu. Hati kita ini sebenarnya udah lapar. Tapi karena kita tidak merasakan itu sebagai kebutuhan makan, baca Quran, maka kita biasa aja, nggak mau. Tapi kalau kita tahu kebutuhan kita adalah makan, maka kalau lapar kita cari nasi. Lapar kita cari makanan maksud saya. Sama begitu juga. Ketika kita kebutuhan diri kita itu adalah lapar dan kemudian kita jiwa kita lagi galau, kita tahu kebutuhan kita adalah membaca Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita akan cari Al-Quran. Tapi kalau kita cuma menganggap Al-Quran cuma sebuah kewajiban, ya sudah, jadi cuma sekedar ya wajib-wajib aja gitu ya. Itu bedanya kewajiban dengan kebutuhan. Kemudian kita yang kedua kita harus sadari menghafal Quran adalah sebuah kemuliaan. Menghafal Quran adalah sebuah kemuliaan dan tidak pernah ada kata terlambat untuk menghafal Quran. Ada yang berkata menghafal Quran ini, ya saya udah tua, udah susah menghafal Quran. Enggak. Ya, saya punya teman ketika dia pensiun usia 60 tahun dia baru belajar baca Quran. Ingat, baru belajar baca Quran. Jadi baru belajar alif ba ta gitu ya. Kemudian 2
berikutnya ya, yang saya tahu 2 tahun berikutnya ya, itu dia sudah hafal Al-Quran. Ya. Nenek-nenek ya, 2 tahun kemudian ya, berapa tahun kemudian saya ketemu lagi dengan beliau ya, itu sudah jadi guru ya, sudah jadi guru di LPQ Iqra yang saya tahu ya, karena beliau di LPQ Iqra itu sudah jadi guru. Dan ketika saya tanya ustazah, ternyata beliau sudah dapat sanad Al-Quran, sanad hafalan Quran, insya Allah ya. Kami manggil dia Eyang ya, ya. Ternyata Eyang udah dapat sanad habis sanad tahfiz Quran, insya Allah ya. Padahal belajarnya dulu sama ya, belajarnya sama ya. Saya sudah hampir masuk tahfiz, dia baru tahfiz. Kemudian saya sampai sekarang belum, dia masya Allah sudah dapat sanad, masya Allah ya. Jadi tidak ada yang tidak ada kata terlambat untuk menghafal Quran ya. Kemudian kita juga paham bahwa sholat yang baik ya, khususnya qiyamul lail itu adalah sholat yang panjang ya, dan kita bisa lebih sholat nikmat itu adalah ketika kita bisa melamakan membaca Al-Quran ya. Mungkin salah satu tipsnya salah satu tips atau triknya yang diberikan oleh saya punya ustazah ya, yaitu ketika qiyamul lail, kalau memang kita belum hafal ya malam, itu kita pakai Quran tahajud namanya, Quran qiyamul lail. Qurannya gede, Qurannya besar, tapi itu satu halaman itu kan berarti satu halaman, ini 2 halaman gitu ya. Nah, itu satu halaman itu tuh 1 rakaat. Jadi dia ada 8 halaman. Nah, itu udah 1 juz. 1 halaman itu jadi 1. Jadi kita nggak usah capek-capek kalau pakai Quran yang kita biasa pegang itu kan 1 halaman itu 15 baris. Ya, itu ada 20 halaman untuk 1 juz ya, 20 halaman untuk 1 juz, 10 lembar. Nah, itu akan sulit kita untuk, tangan kita akan bergerak untuk pegang-pegang, dan itu kecil, harus dipegang pakai tangan. Ya. Tapi kalau Quran tahajud itu di bawah, kita taruh di bawah, di kayak pakai lekar gitu, apa namanya, bahasa saya lekar, kita taruh kayak gitu. Nah, kita dari atas sudah kelihatan tulisannya, karena memang gede-gede. Dan dia itu 2 halaman, karena kan terbuka gitu ya, 2 halaman itu, ya, itu untuk 1 rakaat. Ya, untuk 1 rakaat. Jadi kita 8, nah itu bisa. Ya. Jadi seperti itu. Itu salah satu trik dari ustazah saya ketika saya di masjid untuk supaya mengingini Quran gitu ya, untuk tahajud bersama Al-Quran. Kalau memang bagi yang belum hafal Al-Quran, bagi yang sudah hafal juga katanya untuk lebih memungkinkan ya, seperti itu, baca dengan Quran tahajud tersebut, masya Allah ya. Kemudian yang terakhir adalah kita paham dengan sangat jelas bahwa semua tokoh Islam di muka bumi ini adalah orang yang berhasil dalam ilmu Al-Quran. Semua tokoh Islam, tokoh panutan kita, pahlawan kita, semua tokoh panutan kita dalam beragama Islam, dalam mendidik kita menjadi ilmu yang menjadi pribadi yang lebih baik, itu pasti interaksi dengan Qurannya itu masya Allah. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang seperti mereka, seperti tokoh panutan kita, maka juga kita harus mengikuti mereka dalam interaksi mereka dengan Al-Quran. Ya, itu adalah raih oasis dengan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat ya, seperti itu. Nah, untuk terakhir, izinkan saya sekitar mungkin 5 menit atau 10 menit. Saya ada satu kata-kata yang tadi ketika saya baca ini, ya itu membuat air mata kayaknya nggak berhenti gitu ya. Ini dari Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ya. Ada kayak muhasabah Qurani, ya ada muhasabah Qurani yang sudah sekitar 6 poin ya. Mungkin saya minta izin untuk dibaca, dan ini mungkin lebih teruntuk untuk saya sendiri ya. Kalaupun ada nanti akhwati atau sister salihah yang bisa mengambil manfaatnya, subhanallah ya, mudah-mudahan kita sama-sama meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran ya, insyaallah. Bismillah. Ini adalah perkataan ya, dari Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf untuk memotivasi diri kita ya, dalam muhasabah Quran, namanya
memotivasi kita untuk lebih meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang bismillah. Yang pertama, wahai diri, tidakkah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya? Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca suratnya, bahkan diulang-ulang? Mengapa kamu begitu berat dan enggan untuk hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu akan mendapatkan pahala gratis tanpa beramal saleh? Dengan apa lagi kamu mampu meraih pahala Allah? Infak cuma sedikit, jihad belum siap. Tak hanya dengan Al-Quran lah kita bisa meraih tambahan itu. Wahai jiwa, siapa yang bisa menjamin dirimu saat genting di suasana akhirat nanti? Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keamanan bagi manusia yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari sakaratul maut hingga melewati siratal mustaqim. Wahai jiwa, tidakkah kamu malu kepada Allah dengan nikmat-Nya yang demikian banyak, yang diminta maupun kita tidak minta? Tidakkah kamu bersyukur kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan memperbanyak membaca Quran? Yang syakartum la azidanakum, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Wahai jiwa, sadarlah kamu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengajak dirimu memperbanyak hidup bersama Al-Quran. Untuk siapa manfaat amal tersebut? Apakah kamu mengira bahwa dengan banyak membaca Al-Quran, maka kemuliaan Allah dan Rasul-Nya menjadi bertambah? Atau sebaliknya? Jika kamu tidak membaca Quran, maka Allah dan Rasul-Nya tidak menjadi mulia? Tidak. Tidak. Bukan untuk Allah dan Rasul kita membaca Quran. Pahala itu tidak berpulang kepada Allah dan Rasul, karena Allah dan Rasul, karena Rasulullah itu dijamin oleh Allah. Tapi pahala itu kembali kepada kita. Apa yang kita baca dan apa yang akan kita lakukan, italah yang paling banyak mendapatkan manfaatnya. Wahai jiwa, tidakkah kamu merasa khawatir dengan dirimu sendiri? Selama ini hidup tanpa Al-Quran. Ya, sakit sedih. Tabungan amal soleh masuk sedikit. Jaminan masuk surga tidak ada. Ini belum mampu tilawah. Jangan Al-Quran yang tidak mau bersama dirimu. Karena dirimu begitu tenang. Sehingga Al-Quran menjauh dari dirimu. Tidakkah engkau bersiap untuk mengikuti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dan Nabi yang menjadi kenangan? Ya, sebenarnya sejarah sepanjang zaman karena berinteraksi dengan Al-Quran. Jika hari ini kamu masih enggan berinteraksi dengan Al-Quran, apa yang akan dikenang oleh generasi yang akan datang tentang diri? Wahai diri, ini Al-Quran. Kalam Allah. Anda putus cinta Allah kepadamu. Anda sayang Allah kepadamu. Ikrah
kamu ikut atau tidak kepada Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, halo. Ya. Ya, sudah. Ya. Ya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz Dede atas taujihnya. Juga share motivasi dari Kapil. Ya, kita silahkan pada Ustaz, mungkin ada yang ditanyakan pada Ustaz Dede. Ya, mungkin kita dapat memanfaatkan momen ini sebagai sarana menambah wawasan kita tentang judulnya menemukan oase di kehidupan kita dalam tilawah Quran. Lebih baik ya. Silahkan digunakan kesempatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saya ada pertanyaan untuk sebagian tadi. Dengan ini di Ohio. Ya, silakan langsung aja. Iya Ustazah. Kalau pertanyaan. Ya, untuk dalam penggunaan lafaz Allah itu kan ada, saya dengar beberapa ya yang lagi sholat berjamaah lafaznya beda-beda, ada Allah, ada Allah. Nah, itu yang benar yang mana, terus bagaimana cara mengungkap perbedaan. Kemudian yang kedua, bila imam masjid bacaannya salah, itu baik dari segi ini hukum-hukumnya, terus lafaznya juga salah, terus apakah ada kewajiban kita sebagai makmum, apalagi kan kalau wanita jauh kalau pas di masjid itu sholatnya, apakah ada kewajiban bagi kita untuk memberitahunya, gimana caranya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua saya kurang jelas karena tadi ada produk itu, maksudnya imam, kenapa imam? Kalau imam ketika imam ada bacaan yang salah, baik dari lafaz atau hukumnya, apakah kewajiban kita sebagai makmum untuk ada kewajiban kita sebagai makmum untuk ngasih tahu kalau itu salah ya, gitu. Karena kan kalau pas wanita jauh kalau di masjid itu kan asyafnya aja. Ya, yang pertama saya langsung jawab aja ya. Yang pertama itu tentang pengucapan Allah. Ya Allah itu Allah gitu ya. Tapi memang ada yang kayak orang Sunda agak sulit gitu ya. Allahnya tuh agak pas gitu Allahnya, atau mungkin ada beberapa ini juga pernah ditanyakan ya. Saya juga pernah menanyakan apakah ini akan berpengaruh ya, seperti halnya kayak contoh namanya ain, pengucapan ain dengan pengucapan alif, hamzah ya, pengucapan hamzah dengan pengucapan ain itu kan beda gitu. Nah, itu kalau contoh lah ya, sampai gitu sebenarnya Alhamdulillahirabbil alamin dengan Alhamdulillahirabbil alamin itu kan artinya beda. Kalau alamin itu segala puja dan puji bagi Allah tuh Rabb semesta alam dunia. Tapi kalau Rabbul alamin itu kan ini gitu kan. Nah, itu artinya kan segala puja dan puji Rabb yang mengatur ya, yang mengatur segala penyakit. Alamin kan alim, itu kan artinya alam, itu kan artinya sakit gitu. Itu kan artinya beda banget gitu ya. Sama kayak kita berdoa ya, Allahumma tawil umurana, pakai ain, Allahumma tawil umurana dengan Allahumma tawil umurana. Kalau Allahumma tawil umurana, ya Allah perpanjanglah usia
usia kita gitu. Tapi kalau Allahumma tawil umurana pakai alif, ya pakai hamzah, itu kan artinya ya Allah perpanjanglah masalah urusan. Yang ini masalah kita nggak selesai gitu. Nah, saya bertanya kepada Syekh ini waktu itu sebenarnya, lalu bagaimana orang yang agak sulit mengucapkan Allah? Kayak anak saya yang keempat itu sampai sekarang saya belum pasti baca ucap Allahnya tuh dia Allah begitu ya. Saya udah berapa kali udah coba iniin belum pas gitu ya. Udah setiap katanya orang setiap pagi setiap ini tuh disuruh mengucap Allah aja. Ya, tapi kalau Bismillah dia masih pas. Tapi kalau udah Allah sendiri ya, kalau Allah sendiri itu dia belum pas gitu. Kakak-kakaknya itu sampai gregetan ya. Ngebenerinnya itu belum. Padahal dia usianya udah 10 tahun. Dan pernah juga waktu dia ikut lembaga tahfiz, ya pernah itu juga lembaga tahfiz waktu SD dulu di awal. Terus saya juga pernah bertanya, ini gimana anak saya belum bisa Allah? Ustaznya kan waktu itu, mungkin nanti kalau udah gede udah bisa kali. Nah sekarang ini udah 4 tahun dari setelah saya nanya tersebut masih tetap belum bisa. Nah saya bertanya kepada seorang Syekh, ini bagaimana nih? Ada orang yang memang lidahnya dalam kategori pendek atau ya, mungkin ada masalah dengan lidahnya sehingga dia agak kesulitan mengucapkan Allah yang fasih. Apakah ini akan berpengaruh gitu ya? Lalu dibilang Allah Maha mengetahui. Ini jawaban Syekh tersebut, Allah Maha mengetahui. Beliau Syekh ini dari Palestina waktu itu beliau ini sebagai direktur lembaga tahfiz Quran di Palestina. Waktu itu yang saya tanya ya, saya nanya permasalahan ini kepada beliau gitu ya. Dia berkata bahwasanya Allah Maha mengetahui. Tapi yang pasti orang tersebut tidak boleh atau tidak boleh orang tersebut wajib untuk terus berlatih. Tapi kalau memang dia susah, maka itu dibolehkan. Ya, dibolehkan dalam arti kata untuk dia. Dan dia tidak boleh mengajarkan Quran sesuai dengan yang dia sendiri salah. Jadi kayak Allah, dia salah, dia nggak boleh mengajarkan Allah lagi pada orang. Takutnya nanti orang lain jadi salah ucapin Allahnya gitu. Karena memang untuk Allah ya Allah, tapi memang ya itu tadi karena lajah ya, cara baca itu orang ada yang lidahnya. Dan ini agak sulit. Sama kayak anak-anak, saya punya 2 anak yang ada yang nomor 2, anak saya itu tidak bisa mengucapkan S-nya, dia tuh susu. Dia nggak bisa mengucap S biasa, susu. Ustaznya selalu setiap Quran, setiap dia harus asmi Quran, itu selalu disalahin di S. Tapi sama ustaz yang udah misalnya kalau udah setahun atau 2 tahun gitu, ustaznya udah paham kamu yang susah ngikut S yang benar gitu, sin yang benar tuh susah, selalu sin gitu. Udah dibilangin sin. Sampai sekarang dia juga selalu ngomong kalau pagi, susu saya, kita sering bilang susu S gitu, susah ya, itu susah banget. Dia harus latihan. Kalau di sekarang udah lumayan, usianya udah yuk gitu ya, tapi terus masih dibilang. Nah untuk orang-orang yang seperti ini, yaitu dimaafkan oleh Allah. Tapi dia harus tetap berlatih. Mudah-mudahan dijawab ya Pak ya, gitu. Ya, sama mungkin pernah lihat di Al-Quran ada yang saya lupa katanya itu ada spot, harusnya spot, tapi di atasnya ditulis sin. Nah itu kan maknanya mereka boleh mengucapkan itu sebagai spot dan sebagai sin. Kalau nggak salah di Al-Maidah, kalau di Al-Maidah di An-Nisa itu ada itu satu itu. Jadi dia bisa mengucapkan sebagai sin dan dia bisa mengucapkan sebagai spot. Karena saat itu di Arab ada orang yang kesulitan membaca kalimat tersebut dengan sin atau spot. Ada yang dengan spot sehingga dikatakan dengan sin, itu sama artinya. Jadi itu sudah dimaklumkan dalam tadi, tapi tetap biar bagaimanapun dia harus membaca Allah yang benar ya Allah seperti biasa. Ya, kayak gitu. Dan itu menjawab. Terus kemudian yang kedua, kalau imamnya salah, ya, kalau imamnya salah dalam bacaan, ya, misalnya harusnya ihdinas siratal misalnya malikin nas, misalnya harusnya ilahin nas, tapi dia langsung malikin nas min syarril waswasil khannas. Nah, ini kan salah, ya kan, ada satu ayat yang bilang
Nah, itu harusnya ya, makanya yang di sebelah kanan imam tuh kalau bisa hafalannya tuh sama imam lah, itu minimal ya. Kalau enggak ini ya hampir sama dengan imam. Kenapa? Kalau imamnya salah, ya, itu langsung dibenerin ya. Kalau bacaan seperti itu. Tapi kalau tajwid atau makhrajul hurufnya imam yang salah, itu dibenerinnya kapan? Tidak lagi sholat, setelah sholat. Lalu bagaimana hukum makmumnya? Apakah bacaan makmumnya itu, apakah sholat makmumnya itu sah atau enggak? Karena imamnya tuh bacaannya salah, gitu, ya. Insya Allah makmumnya sah, sholatnya sah, enggak ada pengaruh dengan makhrajul hurufnya imam. Walaupun makhrajul hurufnya imam yang salah, gitu ya, sholat makmumnya tetap sah, itu tetap diterima oleh Allah. Sementara imam tersebut ya kalau bisa tidak boleh imam dulu sebelum dia benerin bacaan Qur'annya. Itu karena syarat untuk menjadi imam itu yang pertama yang bacaan Qur'annya paling bagus. Kemudian yang kedua yang paling duluan hijrahnya yang paling duluan ya. Kemudian yang ketiga ya paling tua umurnya, itu kan ada syarat-syarat untuk menjadi imam. Nah, jadi kalau ini kalau memang imam tersebut bisa dibilangin, ya mohon dibilang. Tapi kalau di Indonesia ya, itu saya tahu ada beberapa masjid yang imamnya salah bacaannya, ya. Fatihah lagi salah bacaannya sebenarnya. Tapi ketika dinasehatin, dia makin marah dan dia nggak mau turun jadi imam karena dia merasa sudah turunan imam dari dulu itu masjid punya keluarga dia dan dia nggak mau. Ya sudah, kalau memang kita untuk kesenangan hati, ya sholatnya di tempat lain, bukan sholat di rumah ya, sholatnya di masjid tempat lain. Tapi bukan berarti membenci. Itu kalaupun kita nanti kapan-kapan sholat di situ lagi, ya kita tetap sah gitu. Cuman ya itu tadi, supaya hati kita selama sholat nggak ngerudet ya. Ngerudet tuh, begitulah, ngerudet itu banyak sekali. Nggak ada something wrong gitu dalam hati kita, gitu ya. Kalau emang dia nggak bisa dinasehati. Ini ada beberapa pertanyaan. Di mana Quran tahajud belinya dan kalau belajar qiraat di Indonesia itu di mana? Ya, Quran tahajud saya baru jujur di Indonesia susah banget. Dan saya cuma nemuin di Saudi pun ketika ke Quran itu ngomongnya bilang aja Al-Quran tahajud. Hati-hati kalau tahajud sama tahajud beda ya. Bukan Quran tahajud, tapi Quran tahajud atau Quran qiyamul lail. Selama ini saya cuma baru menemukan di Saudi. Wallahu alam kalau online ada apa enggak. Karena besar, kemudian satu halaman itu 18 baris. Kalau yang Quran yang biasa kita, Quran pojok kita, satu pojok itu 15 baris. Tapi kalau Quran tahajud, satu pojok itu 18 baris. Jadi satu juz itu 8 lembar. 8 lembar ya. 8 lembar betul. 8 lembar jadi 16 halaman. Ya gitu. Kalau Quran yang biasa, Quran pojok kita biasa 15 baris, itu 20 lembar. 20 halaman. 20 halaman, 10 lembar. Ya. Itu ya. Jadi wallahu alam kalau ke Amerika saya belum tahu. Tapi kalau waktu mungkin kalau mau nyari kata kuncinya Quran tahajud atau Quran qiyamul lail. Kalau ada yang tahu tahajud bisa nitip. Tapi apa lagi tadi pertanyaannya? Oh, kalau mau belajar qiraat. Wallahu alam kalau di setiap ini beda-beda ya. Setiap di lokaliti itu beda. Tapi pasti lembaga qiraat dimanapun itu pasti ngajarin qiraat. Kalau saya di sini di Maryland ini ada di Virginia, itu di Darul Hijrah itu ada. Kalau untuk saya yang di
Maryland, Virginia DC area itu ada di situ. Mungkin untuk di mana, untuk di Texas itu ada lembaga tahfiz pasti ada. Ya, jadi juga silakan tanya ke situ karena kita beda juga. Kalau alam. Kemudian tadi mungkin memperjelas nama terbitan Al-Quran yang terlarang tadi itu Zuhairi Misrawi. Nama penerbitnya saya lupa. Tapi pengarangnya ini. Kan ya kalau saya sebut pengarang bukan Al-Quran yang dikarang kan ya. Maksudnya ini bahasa Indonesia-nya gitu. Pengarangnya Zuhairi Misrawi. Zuhairi Misrawi. Misrowi. Misrawi. Kalau nggak salah dia pakai doktor atau MA gitu di belakangnya. Ini Misrawi sama dengan Misrawi nggak? Saya lihat itu kalau misal. Oh beda. Kalau yang Misrawi, yang Syekh Misrawi itu mah Syekh Misrawi. Bukan, ini Zuhairi Misrawi ini karena dia Misri karena dia pernah sekolah di Mesir, jadi dia pakai bahasa Misrawi gitu. Padahal kita juga yang sekolah di Mesir kayak gitu. Dia kakak kelas saya di Al-Azhar. Dia kakak kelas saya di Al-Azhar. Dia pernah sampai hampir mau di DO karena dia mengatakan waktu di Al-Azhar ya, dia kakak kelas saya, dia pernah sidang akan diadukan ke Al-Azhar karena dia menganggap sholat itu nggak wajib. Gitu. Jadi kalau dia masih nggak mau sholat, dia mau di DO. Tapi akhirnya dia bilang ya saya sholat. Tapi untuk tafsir Quran itu dia nggak mau. Karena apa, di Mesir dia seleksinya lagi gitu, selain di Al-Azhar dia seleksi lagi dengan Tohafizin. Tohafizin itu kalau menurut ulama Mesir itu udah dimurtadkan dari Islam. Karena udah nyeleneh. Ini bahasa masih muda ya. Mudah. Umur saya lah 40 ya, sekarang 41. Iya, berarti ya betul. Ini kalau di Google itu Zuhairi Misrawi pakai A. Itu dari Al-Azhar University, ya. Itu ya. Ya. Itu kayaknya dari Sumeneb kalau nggak salah di Kaji. Ya. Ya, kemudian dapat dibilang pertanyaan lagi, apakah ketika kita tidak pegang Quran tapi membaca ayat Quran, apakah itu termasuk dinamakan tilawah? Maksudnya? Jadi apakah bertilawah, yang dibilang tilawah itu harus pegang Quran atau bisa kapan aja, jadi pas ingat membaca apa yang melafalkan atau apa yang namanya pakai yang disebut tilawah itu ya baca. Yang disebut tilawah itu baca. Dan baca itu mulut harus kami baca. Tapi kalau di depan kita Quran, kita baca, tapi mulut kita diam, itu melihat. Itu melihat Quran namanya. Melihat Al-Quran. Diam, mulut kita diam. Nggak kita nangis gitu ya. Kan karena makhluk huruf kan dari bibir kan, maksudnya dari mulut kita gitu. Mulut kita diam, itu namanya melihat Quran, melihat Quran. Tapi kalau kita tilawah ya, mau tilawah tapi nggak ada Qurannya, itu namanya murojaah. Misalnya sambil nyapu gitu ya, kayak sahabat saya, Masya Allah dia udah 30 juz, dia kalau sambil beberes rumah, itu sekali berberes itu bisa 5 juz katanya. Jadi dia memang zikirnya itu Quran gitu. Ya sehari itu dia bisa 5 juz, tapi sambil berberes. Atau kalau mungkin dia kan bisa pasti tahu, berarti kenal kan. Dia mau maaf di mute siapa? Bukan rumah. Karena dia mau kantornya, dia kerja. Dia ketok-ketok pada kemana, memang nggak ada juga jam 5. Sister, tolong unmute. You've been muted. To unmute yourself, press the star key twice. Udah ya?
Bisa? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita misalnya kita udah hafal Yasin misalnya, lalu kita baca Yasin sambil nyapu, boleh, itu namanya murojaah ya. Tapi kalau yang disebut tilawah, baca seperti itu ya, itu tilawah. Tapi ada yang bilang kalau kita duduk dalam keadaan duduk kita kemudian murojaah sambil murojaah gitu ya, itu pahalanya itu seperti pahala tilawah. Tapi yang disebut tilawah itu membaca. Tapi kalau murojaahnya sambil kerja yang lain kayak zikir, itu disebut murojaah atau ya macam kayak zikir. Pahalanya tetap dapat ya. Jangan kalau pahala banyakan mana itu bukan Allah. Saya juga tidak tahu. Ya. Jadi boleh nggak tilawah pakai handphone? Boleh. Nggak. Saya udah pernah nanya, boleh tilawah. Atau kita baca. Di handphone itu memang kita baca. Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi, gimana cara ambil ijazah sanad? Ya, ambil ijazah sanad itu kalau ijazah sanad kita harus diuji sama orang yang punya sanad juga. Yang harus diuji sama orang yang punya sanad gitu. Jadi misalnya kayak di sini ada yang punya sanad itu ada ujiannya. Jadi kalau di sini ya, misalnya dengan Sister Khadijah Akyot gitu ya, kita ya diuji sama dia dari mulai pertama kalau sanad hafalan ya, kalau sanad hafalan dari Al-Fatihah sampai Anas kita harus setor sama dia. Jadi kalau memang dia menganggap kita sudah layak, ya udah nanti kita diberi ijazah sanad. Dan sanad itu tergantung ininya. Jadi sanad itu dari Rasulullah ya. Kalau nggak salah Bunda Rita pernah bilang yang di dekat rumah Bunda Rita tuh ya, itu sanadnya ke-18 dari Rasul, dekat berarti. Kalau guru saya yang di Jakarta itu, yang di Bekasi, itu sanadnya yang ke-27 dari Rasulullah. Maksud 27 itu gini, Rasulullah ini, jadi ya yang ke-27 dari Rasulullah. Tapi ada juga yang sanadnya yang ke-100 sekian, ada juga. Ya. Nah, apakah itu mana yang lebih baik? Nggak ada yang lebih baik. Pokoknya kalau udah di sanad itu, Masya Allah lah. Maksudnya udah, bacaan kita udah seperti, hampir Insya Allah seperti Rasulullah. Jadi, kalau ditanya gimana ngambil sanad, ya ikut lembaga tahfiz atau lembaga tahsin, nanti dapat ada sanad tahfiz, sanad qiraat dengan sanad tahfiz. Itu beda. Ikut lembaga, nggak bisa itu sendiri, gitu, nggak bisa online. Kalau sanad nggak bisa online, harus ketemu. Kalau sanad nggak bisa online, ketemu. Makanya banyak teman-teman saya yang sekarang lagi ada di Turki, ada yang lagi ada di, yang laki-laki biasanya ke Saudi, ya kalau yang perempuan tuh ke Turki atau ke kalau dulu ke Syria ya, sekarang nggak boleh lagi ke Syria, atau ke mana tuh ke Yordania. Nah, itu untuk ambil sanad. Dia sengaja datang ke negara tersebut sebulan di sana untuk ambil sanad. Sehari 1 juz, termasuk dibener-benerin untuk ambil sanad. Jadi memang harus ketemu, harus salaki. Ada yang ngambil sanad, ada yang teori ada menghafal apa gitu, kemudian ada yang sanad talaki saja. Apa harus dua-duanya atau talaki cukup atau kalau yang teori cukup? Ya, kalau yang saya tahu sanad qiraah itu harus, kalau sanad qiraah ya, itu dia harus paham teori dengan paham bacaannya. Kalau sanad qiraah ya, tapi kalau sanad tahfiz ya itu merangkap, ada yang memang ada syekh gitu, ada syekh yang emang tetap dia nggak mengambil sanad sebelum qiraatnya benar. Jadi benar-benar tuh. Yang saya tahu ya, kalau di Amerika ini saya belum ikut ya, belum pernah ikut, tapi yang saya tahu dari sahabat-sahabat saya di sini di Amerika ini yang lagi ngambil sanad, termasuk Bunda Rita, itu ada Bunda Rita benerin di sini yang lebih enak lagi gitu ya. Jadi beliau juga lagi ngambil, anaknya atau beliaunya, Allah alam saya lupa, atau dua-duanya itu lagi ngambil sanad, yaitu kata beliau sekarang dia masih sekolah lagi 2 tahun untuk ngambil sanad itu. Padahal kan beliau udah hafal Qurannya, udah hafal 30 juz, itu lagi kuliah lagi juga. Jadi kalau kayak teman saya yang di Yordan itu
dia di Indonesia dulu, nanti begitu tinggal setor, baru ketemu muka, dia langsung datang ke Yordan. Jadi ada tergantung syekhnya. Syekhnya ini mau kasih hafalan juga kah, atau dia memang mau detail semuanya. Tergantung syekhnya. Sekali lagi tergantung syekhnya. Karena ada teman saya, dia udah punya sanad dan dia berhak memberikan sanad ke orang lain. Nah, dia cuma hafalan Qurannya aja. Dia nggak jelasin ini hukumnya apa, ini bacaannya apa, ini hukumnya gimana. Dia nggak nanya itu. Dia cuma kita murajaah 30 juz yang didengerin sama dia, murajaah 30 juz. Kalau nggak ada salah, cuma 3. Salahnya 3 dalam 30 juz loh. Dalam 7. Dalam 30 juz salah 3 itu sudah dapat sanad. Sekarang beliau ada di pesantren di Tangerang. Dulu di Aceh, ya. Dulu beliau di Aceh, sekarang beliau di Tangerang. Gitu. Beliau lulusan dari Madinah, bagian ulumul Quran, beliau sudah dapat sanad dan beliau juga dapat sertifikat untuk memberikan sanad kepada orang lain. Nah, itu seperti itu kalau beliau. Tapi kalau ada teman saya yang dapat sanad, udah diuji habis. Teorinya semuanya diuji habis. Jadi tergantung kepada syekhnya memberikan sanad. Makanya ada kategori sanadnya dari mana? Nanti kan dia bisa nyebutin sanad dari ini ketahuan gitu. Kualitasnya itu dari situ. Pertanyaan lagi, bagaimana tanggapan saja tentang wanita haid yang dilarang tilawah ketika haid? Idealnya kan bisa baca Quran sebanyak-banyaknya, tapi kalau nggak ada waktu, minimal berapa kita sebaiknya berinteraksi dengan Al-Quran? Itu sepertinya 2 pertanyaannya. Ya, kembali lagi itu adalah perbedaan mazhab, perbedaan fikih, dan tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Tidak ada yang menganggap, yang boleh baca Quran lagi haid itu lebih baik daripada yang tidak baca Quran lagi haid. Enggak bisa. Jadi, ya, itu adalah pendapat yang kita silakan ikuti, karena kedua-duanya itu punya dalil yang sama-sama kuat. Ya, insya Allah saya tidak memperpanjang itu karena udah berapa kali kita bahas. Nah, untuk yang mempunyai pendapat tidak boleh membaca Al-Quran lagi haid, ya, membaca Al-Quran lagi haid, mungkin dia bisa dengan murojaah. Ya, murojaah dengan misalnya dia mendengarkan nyetel Al-Quran, jadi kayak kita nyetel lagu gitu, dia nyetel Al-Quran terus kita ikuti. Itu ada di mazhab yang tidak boleh baca Al-Quran, kalau ngikutin dan kita pernah hafal itu boleh. Misalnya kita pernah hafal Al-Kafi, kita pernah menghafal Al-Kafi, tapi kita belum mantap hafalan kita. Kemudian kita setel Al-Kafi, terus kemudian kita ikutin tuh yang ada itu syekh itu kita ikutin gitu, cara bacanya dan semuanya sambil murojaah gitu, karena kita pernah ngafalin, yang hafal itu boleh. Tapi kalau belum pernah ngafalin, katanya tetap nggak boleh. Tapi kalau dengerin aja boleh. Jadi banyak cara supaya kita tetap bisa berinteraksi dengan Quran. Katanya ya itu tadi, kalau lagi haid, ini untuk yang ini ya, untuk yang berpendapat tidak lagi haid tidak boleh baca Quran ya. Sekali lagi ini untuk yang berpendapat tidak boleh baca Quran lagi haid, dia bisa berinteraksi dengan dengerin Al-Quran, ya, dengerin Al-Quran, terus kemudian juga dia bisa mengulang-ulang hafalannya, ya, ataupun ya dia bisa mungkin membaca terjemahannya sehingga hati dia tetap berinteraksi dengan Al-Quran. Satu lagi ya, terakhir. Tadi menanggapi kita kan nggak ngerti bahasa Arab, masih proses belajar. Terus kita baca Qur'annya atau lafadznya makhrajul huruf atau lafadz hurufnya beda dan akan membedakan arti. Itu bagaimana? Maksudnya gimana? Jadi mungkin kita karena misalnya makhrajul hurufnya belum sempurna, ya, dan kan nggak ngerti bahasa Arab, bahwa tidak mengerti bahwa itu kita salah, ya, atau mungkin ya itu akan beda arti. Ya, sekali lagi
ini enaknya ya. Rufi al-aqlamu ala salasa. Allah angkat pena di atas 3. Dari orang yang ketiduran ya sampai dia terbangun, orang yang lupa sampai dia sadar, dan orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Artinya apa? Kalau emang karena kita tidak tahu, maka semua yang karena kita tidak tahu, insya Allah dimaafkan. Karena kan ada hadisnya, siapa yang baca Quran dengan terbata-bata, terpak gitu kan, pahalanya 2. Ya, pahala membaca dengan pahala berusaha. Kemudian siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka dengan kiramin barora, dengan malaikat-malaikat selalu bersama dia. Jadi masuk surga harus bersama malaikat. Itu orang yang baca Qurannya dengan lancar. Jadi apapun jenis bacaan kita, insya Allah tetap dapat pahala. Cuman banyak yang salah mengartikan makna ini. Makna hadis Rufi'ah Aqlam ini ya, diangkatnya pena ya, 3 ini diangkat. Kalau gitu kita lebih baik nggak belajar, karena kalau kita nggak belajar kita jadi nggak tahu. Kalau kita nggak tahu berarti kita nggak dosa. Nah ini dosa juga. Kalau niat yang kayak gini dosa juga, karena dia menutup dirinya untuk belajar. Saya pernah ngadepin gini, saya bilang yuk ngaji yuk gitu. Ya kalau saya ngaji, saya jadi tahu hukumnya. Saya jadi tahu hukum nggak boleh pakai perempuan harus pakai jilbab. Saya jadi harus tahu hukumnya sholat harus begini, wudhu harus begini, ribet udah deh bener. Dan mendingan saya nggak ngaji. Kalau saya nggak ngaji, saya kan jadi nggak tahu. Kalau saya nggak tahu kan nggak dosa. Masya Allah, dia bilang ini menutup diri dari mencari ilmu, ya. Dia bilang sampai dengerin YouTube ceramah itu dia nggak mau. Kenapa? Dia takut tahu. Dia takut untuk tahu. Karena kalau dia tahu, nanti dia jadi harus mengamalkan seperti itu. Lebih baik dia nggak tahu, jadi dia nggak dosa. Ini salah, pendapat ini salah. Kenapa? Karena dia menutup dirinya dari ilmu. Nah, untuk kita ya, alhamdulillah karena kita belajar kan, tadi kita gabung dengan Departemen Al-Quran, kita kan jadi tahu nih cara belajar begini. Mana yang wajib 4 harakat, mana yang wajib 2 harakat, mana yang begini, kita kan jadi tahu. Memang katanya ribet, tapi kan yang namanya belajar maksud sih nggak ribet ya. Yang namanya belajar untuk mendapat sebuah ilmu itu pasti harus ngalamin gitu. Nah, kalau itu kita baru tahu, ya Allah tadi saya suka salah nih antara ain dengan alif dengan hamzah gimana. Apa? Sekali lagi karena dulu belum tahu. Insya Allah jangan merasa, aduh saya jadi begini, jangan merasa. Terus belajar, terus perbaiki diri. Karena itulah kita perbanyak ilmu tentang Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi telah dilaksanakan banyak ilmu yang kita ambil hari ini, insya Allah dapat dilaksanakan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khair pada kita semua atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga tausiah hari ini menambah semangat, menjadi motivasi kita untuk tilawah dan menghafal Quran. Ya, silakan untuk ditutup dengan doa dan doakan kita semua, Bu Dede, supaya kita istiqomah dalam tilawah, juga istiqomah dalam memperbaiki bacaan Quran kita, dan istiqomah untuk bisa menghafal Quran. Ya, baca doanya saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama istighfar 3 kali. Unmute yourself. Press star key twice. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbina billahi rabbah wa bil islamina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-a'da bi nuri samsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna ma'al qawmi dhalimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin.
Ya Allah, ya Ilahi Allah, kami semua yang ada di sini adalah hamba-hambamu yang sedang belajar Al-Quran, ya Allah. Mudahkan, ya Allah. Mudahkan lisan kami untuk membaca ayat-ayat. Mudahkan hati kami untuk selalu membaca kitab-Mu. Mudahkan pikiran kami untuk menerima ilmu-ilmu dari ayat-ayat. Ya Allah, ya Ilahi, berikanlah ya Allah. Lapangkanlah dada kami ya Allah. Berikanlah siraman Al-Quran atas kami. Dan jadikanlah Al-Quran itu hujah bagi kami, bukan untuk kami. Ya Allah, ya Ilahi, berikanlah kepada kami selalu ingatan untuk selalu mentadaburi dan mentilawahi Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi, jadikan kami dan keluarga kami, keluarga Ahlul Quran, keluarga yang selalu bertilawah Al-Quran. Ya Allah, ya Ilahi, Engkau yang mengetahui, ya Allah. Engkau yang mengetahui segalanya tentang negeri ini, akhir daripada kehidupan ini, ya Allah. Karena itu, ya Allah, wafatkan kami dan keluarga kami semuanya dalam keadaan Ahlul Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa usratana lil Qur'an hafazah. Allahumma ja'alna wa usratana lil Qur'an hafazah. Allahumma ja'alna wa awladana lil Qur'an hafazah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأجمدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يهبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأيها بمعرفتك وأمتنا على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. It's off. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.